Halo, selamat malam. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema kali ini, aku ingin membacakan mengenai sesuatu ya. Oke. Di sini aku ingin membacakan mengenai, kita lihat aja. I had to make the choice to walk away. Jika kau ingin pergi, jika kau meninggalkan dia, apa jadinya dia tanpamu? Kita akan lihat di sini ya. Jika kau sudah merasa lelah namun ragu untuk pergi, aku akan membukakan pertimbangan-pertimbangan harus stay atau harus tinggal. Oke? Nah, sekarang ini aku ingin bacakan mengenai aku harus punya pilihan untuk pergi. Itu kata kamu. Ya, jika kau pergi dari dia, bagaimana keadaannya? Pembacaan ini ikutin aja alurnya. Kita akan lihat untuk yang kau rasakan dulu. Oke. Di sini ada kartu Three of Swords. Saya melihatnya energi kamu ke dia ya. Ini perasaan kamu lihat ada 3 pedang. Ada rasa kecewa yang sangat besar. Entah rasa kecewanya itu mungkin tidak sesuai dengan harapan, entah kamu kecewa tidak ada jalan, entah kamu kecewa tidak ada kesempatan dengan orang ini. Oke. Nah, saya ngelihatnya kalau energi dari dia adalah lebih kepada apa ya? Lebih kepada dia akan maju jika situasinya itu sudah baik-baik saja. Nah, di sini mungkin kalau saya lihat kamu tuh merasa dia kayak kurang cepat gitu. Ya, kayak kurang cepat. Sementara dia akan datang kalau situasinya di sini sudah seakan-akan baik-baik saja. Ya, kita nggak pernah tahu ya kondisi seseorang itu kayak gimana, teman-teman. Tapi yang aku boleh kasih tahu sama kamu di sini adalah, nah, energi dia ini meminta kamu untuk menunggu. Ini mungkin yang tidak bisa kau tunggu lagi, gitu. Kayaknya aku udah cukup nih menghabiskan waktuku banyak sama kamu, tetapi ternyata kita nih kayak nggak tahu nih rencana ke depannya apa, dan ini cukup buat kamu sakit hati. Ini membuat kamu kepikiran, lah rencana kita ke depannya seperti apa kalau aku nunggu terus nih. Nunggu terus tuh sampai kapan? Ini aku bisa lihat ya, bahwa kamu tuh kayak memiliki perasaan kayak nggak punya arah masa depan yang jelas sama orang ini. Ya, kalau iya silahkan komen, atau kamu bisa kasih aku stiker super gift ya. Ya, hitung-hitung amal. Hitung-hitung membacakan ini juga menggunakan energi. Ya, super gift itu murah kok teman-teman, dari 9.000, 10.000, berapapun aku terima, oke? Aku juga suka kasih gift-gift kok, kalau kayak di TikTok gitu ya. Ada tarot reader, aku suka kasih gift-gift. Oke, di sini aku coba untuk bukakan. Yang kau inginkan sebetulnya adalah sebuah kejelasan dari sebuah koneksi. Kamu tuh orangnya lebih kayak berapa ya? Kayak berstep gitu. Stepnya misalnya kita pacaran, terus kenalan satu sama lain, mengenal satu sama lain, ditingkatkan menjadi kenal dengan keluarga besar, keluarga kamu dan lain-lain. Kemudian menikah, tunangan atau menikah. Kamu maunya begitu, semuanya serba jujur, serba terbuka. Bagaimana dengan dia? Dia di sini kalau aku lihat masih kayak belum siap. Jadi memang energinya itu mempertahankan kamu, tapi berat juga melangkah. Ya, kita akan lihat di sini kenapa ada berat melangkah. Orang ini seakan-akan tidak bisa kayak memutuskan satu keputusan penting, kayak dia bukan orang yang tepat untuk cepat membuat keputusan, sehingga energinya adalah membuat kamu bimbang terus ya, membuat kamu bimbang, membuat kamu bertanya-tanya, kalau misalnya aku pergi kamu juga masih berat, siapa tahu nanti ada kesempatan ya kan. Nah, kita akan lihat nih
Kenapa sih keputusan itu tidak dapat dibuat sama dia? Kembali lagi, bagaimana dia menghidupi kamu. Itu yang berat, teman-teman. Jadi kalau misalnya lawan jenis kamu di sini kayak mengulur-ngulur, kesiapan materinya mungkin belum selesai ya, belum bisa mencukupi, dan dia belum yakin untuk mencukupi. Ya, saya lihat ada rasa kecewa yang besar di sini ya. Saya ngelihatnya memang energi dari dia, kalau dari dia bilang ya, aku sekarang belum bisa untuk menghidupi diriku, menghidupi kamu, menghidupi kita, bagaimana kita bisa layak, bagaimana aku bisa memanage kamu, dan itu membuat kamu kecewa sebetulnya, ya kan? Karena dengan proses yang begitu panjang, lama-lama banyak harapan yang runtuh dari kamu, sehingga kamu tuh kayak aku tuh kayak nahan kecewa selama ini. Ternyata perjuangan dia tidak berani memperjuangkan aku ya, dikarenakan materi. Dan kamu tuh harus ngerti, misalnya nih, kalau misalnya dia suksesnya 1000 tahun lagi, iya, kalau misalnya udah 4 tahun 5 tahun ada kemajuan, kalau 4 tahun 5 tahun masih nol, gimana? Nah, kamu di sini harus bisa membuka pikiran, oke? Sekarang kita akan coba untuk ganti kartu. Ya, kita akan berikan pemaparan di sini. Semoga masih kuat ya untuk ngikutin. Semoga pembacaanku nggak makin bosen, kalian ikutin. Karena viewersnya turun juga kan, saya nggak tahu ya, mungkin pembacaanku kurang atau memang ya moodnya udah nggak masuk di pembacaanku. Nggak apa-apa. Di sini ada kartu The Star ya, pemaparan. Aku lihat ada kartu Hope, ada kartu Star atau bicara mengenai harapan ya. Semesta tuh kayak bilang bahwa sebagai manusia, kamu itu harus percaya diri dengan namanya keberkahan, percaya diri dengan fulfillment, dengan pemenuhan kebutuhan kamu gitu. Nah, terus untuk dia di sini dia sendiri ya, untuk dia itu membutuhkan orang yang sangat mengerti dan memberikan advice yang baik. Kalau kamu di sini semesta minta kamu percaya diri dengan pemenuhan kebutuhan kamu. Dalam arti apa? Kamu sendiri yakin gak sih kamu tuh bahagia? Kamu sudah merasa terpenuhi gak kebahagiaan kamu dengan dia? Karena orang ini butuh dimengerti dan butuh diarahkan terus. Kamu bisa gak sih kayak misalnya nih ya, bisa berakibat kayak too late to married. Pacaran misal 17 tahun terus tidak kunjung menikah, atau kamu pacaran dari SMP tidak kunjung menikah. Ya mending kalau setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Kalau misalnya udah belasan tahun, ada 10 tahun bertahan sama ini ya. Apakah kamu di sini sudah sangat percaya diri bahwa kamu tuh bahagia dengan kehidupan yang kayak gini, dengan orang ini? Sementara dia tuh butuh compassion, butuh dikasihanin. Untuk apa? Untuk kamu mengerti dia. Dia akan selalu jadi people pleaser buat kamu. Dia akan, kamu tunggu aku ya, kamu sabar sama aku ya, kamu gini sama aku ya, kayak gitu. Tapi yang aku lihat di sini adalah apakah kamu terpenuhi bahagianya, gitu. Pemaparan yang kedua, ada kartu Two of Wands dan ada kartu Nine of Pentacles. Artinya apapun yang kamu pilih, kamu pegang, pastikan memberikan efek atau reward
atau memberikan kelimpahan kebahagiaan hati untukmu. Jadi di sini itu kita harus tahu apakah dengan kita mencintai dia, aku tuh terpenuhi kebahagiaanku. Kembali ke tadi, ketika aku sudah memilih apakah aku nanti murung, bermuram durja, mikirin ini itu, ataukah memang aku benar-benar bahagia gitu loh. Karena keputusan itu ada di tangan kamu. Pastikan membuat keputusan yang benar-benar memberikan efek kamu tuh pantas. Memang kamu pantas menunggu dia gitu loh. Tapi kalau misalnya memang hanya karena lama pacaran, tapi juga nggak diseriusin, nggak dinikahin, gimana ya? Kayak pengorbanan kamu nggak ada ujungnya gitu. Terus untuk dia di sini, kalau kamu mencoba meyakinkan dia ini adalah orang yang punya emosi yang stabil. Jadi kalau aku bilang, dia tidak akan peka dengan apa kemauan kamu. Yang dia inginkan adalah bagaimana dia memenuhi standarnya dulu. Jadi nggak akan mau turun egonya orang ini. Kalau misalnya memang kita masalahnya di uang, di masalah pemenuhan kebutuhan, ya aku tidak akan berani untuk melamar kamu, untuk meminta kamu jadi pasangan aku, kayak gitu, ya. Oke. Di sini yang paling benar adalah efisiensi energi, teman-teman. Kalau buat kamu, energimu sekarang terbuang sia-sia atau enggak? Kamu harus jawab itu dulu. Kalau seandainya memang sia-sia, ya berarti tidak ada lagi yang harus dipertahankan. Bagaimana dengan dia? Pemaparannya adalah dia sendiri dia akan bertahan pada situasi yang seperti ini. Kalau saya lihat, karena ada kartu community, ada kartu four of wands, yaitu mempertahankan, dan ada kartu knight of swords, sifatnya adalah defensif. Dia tetap akan mempertahankan dengan kondisi seperti ini, dengan pemaparan dia bahwa kalau seandainya aku di sini tidak sukses, ya aku tidak sukses di sini, dan kamu tidak bisa memberikan empati kamu sama aku, ya tidak apa-apa, berarti ya aku bukan untuk kamu, dia bilang gitu. Nah, sekarang kamu harus tahu nih, teman-teman, kebahagiaan kamu tuh tempatnya di mana? Apakah dengan tarsok-tarsok sampai benar-benar, apakah sampai benar-benar semuanya ekonominya terkendali dulu, sampai nggak krismon dulu, baru kalian bisa menikah, atau kamu di sini mencoba untuk mencari orang yang lebih baik? Gitu ya. Karena kalau saya lihat seberapa lama kamu menunggu, ya sampai dia di sini merasa siap untuk menghidupi kamu, merasa siap untuk apa? Untuk memberikan yang terbaik buat kamu. Kalau misalnya umur kamu di sini masih di bawah 25, masih umur-umur 20, mungkin kamu tunggu sampai 25 tahun. Tapi kalau udah di atas 25 dan ini sudah berlangsung lama, coba dipikirin lagi ya, teman-teman. Karena cinta itu kadang-kadang membuat kita seakan kayak lupa waktu, sama kayak kita mengharapkan sesuatu, padahal kita punya jalan yang lain. Kita nggak harus nungguin, tetapi kita berdiam melewatkan kesempatan-kesempatan yang ada. Apa yang terbaik adalah buat kamu ya. Kita akan lihat apa yang terbaik buat kamu, keputusan yang paling baik menurut kartu, tapi tidak dipaksakan untuk kamu. King of Pentacles, artinya apa? Ini simbolnya zodiak Taurus. Ada barang, ada uang. Artinya, ada barang, ada uang, betul. Yang pasti-pasti aja. Bagaimana dengan dia? Ya, di sini kartunya Page of Swords. Kalau buat kamu di sini, kamu harus milih yang pasti-pasti aja. Kalau di sini sesuatu yang belum pasti, karena kalau saya lihatnya Page of Swords ini baru mau memulai.
Kaget kan? Selama ini aku nungguin, berarti selama ini dia baru mau kayak berubah. Ya iya, ini energi dia. Selama ini masih baru mau berjalan, tapi ini belum berjalan, baru berencana. Berarti ya selama ini sama kamu ke belakang ya belum ada perkembangan. Ya, jadi I had to make a choice to walk away. Ya, apa yang kau risaukan? Kamu harus berikan deadline ke pasangan kamu. Kalau misalnya dalam waktu setahun sampai tahun ini, kalau misalnya nggak ada ya sudah, bukan dengan nggak tega, tapi kamu punya masa depan yang harus dipikirkan. Apalagi kalau kamu umurnya di sini sudah di atas 25 tahun ya, udah 30. Tetapi kalau saya lihat di sini kayak kamu belum pernah menikah, ya kamu harus buru-buru untuk kejar umur. Ya walaupun umur itu bisa diberikan kapan saja. Tetapi kalau semakin tua kan takutnya berpengaruh ke kesehatan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi nggak ada no hard feeling di sini. Saya nggak mau. Tapi saya bisa kok umur 40 ya. Cuma jaraknya tuh kejauhan sama anak kamu. Gitu loh. Ya. Jadi kamu harus bergerak cepat teman-teman. Kalau mau putusin sebelum kamu menunggu sesuatu yang hampa, ya. Kalau saya lihat di sini ada kartu connect with nature untuk kamu. Kenapa? Kamu tuh harus menapak dengan bumi. Kamu harus lihat, kamu harus rasakan, kamu endapkan rasa kecewa kamu ke bumi. Terus kamu tuh harus benar-benar melek. Buat apa menunggu sesuatu yang tak pasti sementara masih banyak makhluk indah lainnya? Ya kan, menunggu sesuatu yang nggak pasti seperti ini. Dan di energi sekarang ya dia baru mau bergerak. Dia harus bisa buat keputusan. Ini pun masih belum pasti buat keputusan. Kalau kamu di sini harus milih yang pasti-pasti aja. Kalau misalnya dia bilang, "Oke, aku siap akhir tahun atau 2 tahun lagi aku menikah dengan kamu." Gitu ya nggak apa-apa, tungguin. Tapi kalau misalnya nggak ada ujungnya, kita mau gimana, cuma mau pacaran nggak jelas, tanpa komitmen, tanpa pengikatan, sebaiknya sih dihindari. Karena makin lama takutnya makin sulit buat kamu. Kemudian di sini ada kartu emotional healing. Gini loh, kadang kita tuh melepaskan sesuatu, ya kan? Kadang kita tuh melepaskan sesuatu bukan berarti kita tuh kalah, bukan berarti kita tidak mampu, tetapi kadang-kadang melepaskan sesuatu yang memang paling kita suka, mungkin penyakit kita juga diangkat, mungkin penyakit kita yang ibaratnya buat pikiran kita mumet, mental kita nggak bagus, emosional naik turun, ternyata dari orang yang memang kita benar-benar tidak mau lepaskan, atau memang sesuatu yang kita memang tidak mau lepaskan. Jadi hidup itu kalau bisa mengikuti dan harus logik sih, apalagi dalam masalah cinta. Ya, karena kenapa? Kamu harus sembuhkan dulu semuanya. Bener nggak ini arahnya? Kamu sudah dibawa begitu lama, kamu sudah dijanjikan sesuatu, atau mungkin hanya pacaran aja tapi tidak menjanjikan akhir yang baik buat kamu. Ya buat apa? Ya kan? Buat apa menderita tahunan? Buat apa juga kamu memaksakan sesuatu yang mungkin kamu harapan kamu setinggi langit, tapi nggak ada perubahan sama sekali. Bangun. Kayak gitu. Di sini jangan dengarkan pendapat orang ya teman-teman. Semuanya itu harus murni datang dari dirimu sendiri. Dan ketika kamu sudah membuat sebuah keputusan, aku harap sih kamu jangan goyah, jangan bimbang, jangan mau dirayu ini, dirayu itu. Karena gimana ya, hidup itu harus ada kepastian. Kalau misalnya dari awal juga nggak pasti, mendingan nggak usah. Oke, jika memang nama-nama dari
inisial-inisial ini terkait dengan orang yang kau dekati sekarang, ya pikir-pikir lagi. Kalau kamu di sini merasa kayak udah cukup, mendingan ya udah cari pelan-pelan. Bagaimanapun juga datang baik-baik, perginya juga baik-baik. Kita ngomong bicara mengenai logika ya, kadang-kadang kita harus ikhlas dan merelakan apa yang memang paling kita sayang. Itu aja. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk hari ini. See you next you. Assalamualaikum, selamat malam, selamat istirahat. Bye-bye.